Silakan duduk. Shalom. Mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-86. Mazmur 86 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 saja. Sore nanti kita akan bahas ayat yang ke-10 dan selanjutnya. Mazmur 86 ayat pertama mulai. Doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita. Sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Kita berhenti sampai sini dulu. Kita lihat bahwa di sini dikatakan judul perikopnya doa minta pertolongan. Dan pembukaannya adalah doa Daud. Kalau kita perhatikan di sini, sendengkanlah telingamu. Ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Betapa sepertinya tidak masuk akal kalau Raja Daud mengatakan betapa sengsara dan miskinnya aku. Karena dia adalah seorang raja dan raja yang selalu mengalami kemenangan. Tetapi kalau kita bandingkan ayat ini, sengsara dan miskin aku dengan Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga, khotbah Yesus di bukit, di sini dikatakan, berbahagialah atau diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin. Terjemahan lain, terjemahan yang benar mengatakan miskin di dalam roh. Artinya rohnya itu selalu mengalami kekurangan, mengalami kehausan akan Tuhan. Dan kembali pemazmur selalu mengatakan bahwa jiwaku haus akan engkau seperti rusa yang merindukan air. Ya. Ada rasa haus akan Tuhan, ada rasa lapar akan Tuhan. Sehingga di sini dikatakan, sebab sengsara dan miskin aku. Banyak orang yang merasa sudah cukup dan merasa lebih dan tidak butuh Tuhan. Sehingga mereka tidak berdoa. Di sini kan dikatakan, perhatikan kata selalu ada sebab. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-9 kita akan banyak membaca kata sebab di sini. Ya. Keadaanku itu sengsara dan miskin. Oleh karena itu aku berdoa, jawab aku Tuhan. Itu sederhananya. Tetapi kalau kita merasa berkecukupan, kita mampu, kita berkelebihan, kita akan jarang berdoa atau bahkan tidak berdoa, atau lebih parah lagi kita merasa, ya walaupun tidak akan mengakui dengan mulut kita, tetapi tindakan kita akan mengatakan, aku tidak perlu Tuhan. Yang penting tubuhku sehat, yang penting aku bisa bekerja, aku tidak perlu Tuhan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Daud, siapa sih kita? Dalam hal kekayaan, siapa kita? Dalam hal kesehatan, ingat loh, zaman sekarang yang sehat itu hanya empol-empolannya kita. Ya. Kalau suruh jalan 5 kilo aja, rasanya semuanya katakan sakit jantung lah, emah kambuh lah. Ya. Kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Daud. Tetapi justru Raja Daud mengatakan di hadapan Tuhan, aku itu seperti orang yang sengsara. Aku itu orang yang sengsara. Aku itu orang yang kekurangan. Sehingga aku butuh Tuhan. Sehingga aku berdoa.
Dan dikatakan, sendengkan telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Ya. Untuk apa berdoa kalau kita mampu dan merasa mampu? Ya. Tetapi saya tekankan bahwa Daud, orang yang sangat kaya, orang yang sangat populer, orang yang memiliki segala-galanya. Bahkan sebenarnya dia tidak perlu apa-apa. Karena dalam setiap dia mengalami peperangan. Dan selalu zaman dahulu biasanya selalu yang mengalami peperangan akan mendapatkan jarahan. Dan itu pun tidak diambil oleh Daud. Daud menyimpan semuanya untuk membangun bait Allah. Dan ketika itu diberikan kepada Salomo anaknya untuk membangun bait Allah. Perhatikan itu, bait Allah yang termegah karena itu memakan biaya ratusan triliun. Sidang jemaat, karena dindingnya semuanya dari emas. Itu bait Allah yang paling mahal. Tetapi itu pun, perhatikan, orang yang seperti itu mengatakan, aku ini orang yang sengsara. Aku ini orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Dan sikap hati yang seperti itu menjamin doa-doa kita akan dijawab. Sikap hati, ingat loh, bukan keadaan jasmani, kekurangan, bukan. Sikap hati. Karena ada orang sudah miskin aja tidak tahu diri. Merasa masih punya segala-galanya. Ya. Yang kaya punya segala-galanya aja. Kalau merasa dirinya kaya di hadapan Tuhan, jangan harap doanya dijawab. Doa yang dijawab adalah doa dari orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Ini sangat luar biasa kata sebab. Keadaan Daud itu sebab sengsara dan miskin aku. Sebab aku miskin di dalam roh. Sebab aku haus, aku perlu Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Baru dikatakan, sendengkan telingamu ya Tuhan, jawab aku. Baru doanya itu mendapatkan jaminan dijawab oleh Tuhan. Ya. Ini sangat luar biasa. Banyak orang yang tidak memiliki sikap hati seperti ini. Kalau mau jujur, bahkan banyak orang yang berdoa. Tetapi apakah mereka berdoa dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan? Yang memerlukan Tuhan, yang menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka itu pasti mati. Ya. Banyak orang yang tanpa sadar, saya katakan tanpa sadar. Karena sering kali saya katakan, ingat. Iman kita, fokus kita itu bukan dipindah, tetapi digeser. Ya, kalau dipindah, saya punya bolpen di sini, dipindah seperti ini, kita langsung tahu kita salah. Iman kita sudah tidak benar. Tetapi kalau ada di sini, kemudian saya geser sedikit seperti ini, saya tidak menyadari, orang lain tidak menyadari. Tetapi bayangkan setiap hari tergeser, tahu-tahu sudah pindahnya jauh sekali. Sidang jemaat. Oleh karena itu kalau sudah pindah biasanya kita sudah malas untuk kembali. Kalau tidak percaya, ibu-ibu yang punya badan ya sekarang 50 kilo, coba naikkan sampai 90 kilo, Anda akan malas untuk nurunkan berat badan. Ya. Tetapi kalau hanya 50 kilo naik 53 kilo, Anda masih semangat untuk nurunkan lagi. Oleh karena itu, Daud pun mengatakan, selidiki aku Tuhan. Setiap malam itu minta diselidiki Tuhan. Apa yang mulai menyimpang di dalam diri kita. Segera kembali, jangan sampai jauh. Ketika berat sudah 95 kilo, baru mau nurunkan ke 45 kilo. Tidak bisa. Saya mau fitness Pak. Allah paling 3 hari juga berhenti. Ya. Karena kalau fitness turun setengah kilo, makan naik 1,5 kilo. Ya. Sama, Anda mau kalau sudah jauh dari Tuhan,
mau berdoa kepada Tuhan, Anda akan ingat, dulu rasakan hadirat Tuhan, sekarang kok enggak? Ya. Anda akan males loh untuk mencari Tuhan lagi ketika sudah tidak merasakan hadirat Tuhan. Ya. Nah, kemudian ayat kedua mengatakan, peliharalah nyawaku. Sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Anda perhatikan cara doa dari Raja Daud ini. Bahwa dia menyadari bahwa dirinya itu dikasihi oleh Tuhan. Ya. Menyadari dirinya dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan akan pelihara jiwanya. Ya. Tetapi tidak cukup menyadari bahwa dia dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan pasti memelihara jiwanya. Yang Daud lakukan adalah dia menyadari bahwa dia dikasihi Tuhan. Dia tahu rencana Tuhan adalah memelihara nyawanya. Tetapi itu tidak terjadi secara otomatis. Dia berdoa supaya Tuhan pelihara nyawanya. Artinya dia berdoa menurut kehendak Tuhan. Ya. Dia tahu rencananya. Ingat Daniel, kalau tidak salah Daniel pasal yang ke-9. Ketika dia membaca kitab Yeremia. Bahwa umat Tuhan akan diasingkan 70 tahun. Ya, di Babel. Menjelang masa 70 tahun. Daniel menyelidiki firman Tuhan itu dan dia tahu. Loh, ini waktunya sebentar lagi. Umat Israel akan kembali ke tanah perjanjian. Ketika Daniel mengetahui itu, dia tidak hanya mengatakan puji Tuhan sebentar lagi kembali ke tanah perjanjian. Tidak. Daniel langsung berdoa, bahkan Daniel berpuasa supaya rencana Tuhan ini digenapi. Bukan seperti kebanyakan orang, Tuhan baik, sudahlah pasti aku terima kebaikan. Justru ketika kita menyadari Tuhan baik, kita berani untuk menerima kebaikan Tuhan itu. Bagaimana caranya? Berdoa supaya kebaikan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Daniel pun seperti itu. Ya. Daniel seperti itu. Apa yang didoakan oleh Yesus di bumi? Yang didoakan Yesus di bumi adalah kehendak Bapaknya itu terjadi. Apakah Yesus tahu kehendak Bapa? Tahu. Loh, kalau itu sudah kehendak Allah, kenapa tidak otomatis terjadi? Karena Tuhan menginginkan persekutuan kita dengan Dia. Itu yang terlebih utama. Karena Tuhan menginginkan kita menyediakan waktu yang khusus dengan Dia. Sebab itu kita perlu mendoakan janji-janji Tuhan. Kita harus tahu siapa Tuhan. Kita harus tahu rencana Tuhan atas hidup kita. Kita harus tahu siapa diri kita di dalam Kristus. Dan kita berdoa. Apa yang kita doakan? Rencana Tuhan yang Tuhan akan kerjakan. Istilahnya kalau manusia itu rencana punya rumah 3. Tapi tidak kerja. Tuh. Ya kan? Rencana boleh rencana, tapi itu tidak otomatis terjadi. Rencana nanti kalau sudah sekarang kelas 4, kalau sudah kelas 5 aku mau ranking 1, tapi tidak belajar. Ya. Sama, rencana Tuhan tidak otomatis terjadi, ingat itu. Bahwa rencana Tuhan atas hidup kita. Dan Tuhan punya rencana yang indah, yang dahsyat, yang luar biasa, hidup berkelimpahan, tubuh sehat, dan segalanya. Tetapi ingat, kalau kita sudah tahu rencana itu, kita harus berdoa sesuai dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Supaya itu terjadi. Banyak dari rencana Tuhan atas hidup umatnya itu tidak terjadi. Kenapa? Karena umatnya tidak tahu rencana Tuhan. Kemudian karena umatnya tidak berdoa atau mendoakan rencana Tuhan itu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukankah itu rencana Tuhan? Dan itu perlu didoakan. Surga seperti apa?
Surga penuh kerukunan dan itu harus didoakan supaya kerukunan terjadi di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja, di dalam kota kita. Surga penuh dengan kesehatan itu harus didoakan supaya tubuh kita sehat, tidak berpenyakitan, tidak mengalami kelemahan. Surga penuh kelimpahan bukan kekurangan, itu perlu didoakan supaya itu terjadi. Supaya kita tidak kekurangan, kita tidak hidup miskin. Kita tahu semua rencana Tuhan sehingga kita berani berdoa sesuai dengan rencana Tuhan. Dan dengan demikian tanpa kebimbangan kita berdoa dengan iman, maka jawabannya pasti adalah ya, aku akan lakukan, kata Tuhan. Itulah kebenarannya. Tetapi yang jadi masalah, banyak orang tidak kenal Tuhan, banyak orang tidak tahu rencana Tuhan atas hidupnya. Dan bahkan merasa kita dimusuhi oleh Tuhan. Perhatikan Daud. Daud katakan, peliharalah nyawaku. Tetapi yang terpenting, yang sangat penting di sini, Daud sudah menyadari, aku orang yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, dia berani berdoa dengan iman. Tanpa kita menyadari bahwa diri kita dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan selalu bertindak bertentangan dengan pribadi itu yang kita pikir membenci kita. Bayangkan seorang anak yang merasa dibenci oleh orang tuanya. Maka dia akan berusaha melakukan apa yang tidak disukai oleh orang tuanya. Tetapi ketika seorang anak merasa dan mengetahui dia dikasihi oleh orang tuanya, maka dia akan bertindak sesuai dengan apa yang dia ketahui, bahwa dia orang yang dikasihi. Kalau dia dikasihi dan melakukan hal-hal yang membuat orang tuanya sedih, maka ini adalah tindakan yang tidak pantas. Mengapa banyak orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa di surga? Karena merasa dirinya dibenci. Karena Bapa itu pilih kasih. Kalau si A doanya dijawab. Kalau aku kok enggak. Kalau si A kerjanya hanya begitu aja. Tapi hasilnya luar biasa. Aku banting tulang. Hanya dapatnya tulang. Kan repot. Ya kan? Jadi ketika kita merasa seperti itu. Maka kita tidak akan pernah bisa. Dan tidak akan mau. Untuk melakukan sesuai kehendak Bapa di surga. Apakah kita orang yang dikasihi Tuhan? Apakah kita merasa dikasihi Tuhan? Apakah kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita? Kalau Anda belum jelas bahwa Tuhan mengasihi Anda, lihat Yesus di atas kayu salib. Sebelum kau melakukan kebaikan apapun. Bahkan ketika engkau berdosa. Dan Alkitab katakan bukan hanya berdosa. Ketika engkau sedang memusuhi Tuhan. Tuhan mau berkorban mati bagi kita. Apakah belum cukup? Dan luar biasanya. Kasihnya tidak pernah berubah. Kalau memang aku dikasihi. Kenapa aku mengalami seperti ini? Ketika Anda tidak berjalan di dalam rencana Tuhan. Ketika engkau terus berbuat dosa. Apa yang kau alami bukan karena Tuhan menghukummu. Ingat, ketika engkau berbuat dosa, engkau membuka celah bagi setan. Yang selalu setiap saat siap untuk menghancurkan hidupmu. Bukan Tuhan. Tuhan, urusannya Tuhan menghukum kita, menghukum orang berdosa, itu nanti. Kalau kita tidak dibangkitkan pada kebangkitan pertama dan kita dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Artinya setelah kerajaan 1000 tahun baru dibangkitkan. Berarti kita nanti akan dihukum. Ya. Orang yang mengalami kebangkitan pertama sebelum kerajaan 1000 tahun dibangkitkan. Itu akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Kemudian nanti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Selanjutnya seperti itu. Nah, ingat bahwa dulu ketika kita berdosa pun, Yesus rela mati bagi kita.
Jadi ketika kita sekarang berbuat dosa dan kita mengalami banyak hal, saya mau beritahukan begini. Jangan berpikir bahwa Tuhan sedang menghukummu. Tuhan sudah selesai satu kali untuk selama-lamanya. Dia sudah mengampuni engkau. Tetapi engkau membuka celah bagi setan untuk menghancurkan hidupmu dengan dosamu. Yang jadi masalah pada akhirnya, ketika engkau terus mengalami penderitaan, Anda akan berpikir, bahkan tanpa pengetahuan yang benar, Anda akan berpikir Tuhan sedang menghukum aku, Tuhan membenci aku, Tuhan tidak peduli padaku. Untuk apa aku ikut Tuhan terus? Sudah aku pindah ke lain hati. Dan pada waktu itu dengan sukarela kita meninggalkan keselamatan kita yang seharusnya itu kekal. Dan kita terhilang untuk selama-lamanya. Banyak orang yang berpikir, aku mau pindah dulu agama, aku mau nyembah Allah yang lain untuk menikah, kemudian nanti aku akan kembali lagi. Perhatikan, ketika engkau membuat bermain-main dengan imanmu, sekalipun engkau bisa kembali, engkau tidak akan bisa sampai ke level puncak. Engkau akan selalu naik turun kerohanianmu. Engkau selalu naik turun. Kerohanian yang bisa sampai puncak dimulai dari kemurnian, ketulusan. Dan engkau akan berjalan terus naik, naik, dan naik. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Wow. Daud mengetahui dirinya dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan pasti memelihara nyawanya dan dia berdoa sesuai dengan rencana Tuhan. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Kenapa Daud berani berkata, berdoa, selamatkan nyawamu? Karena dia percaya kepada Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan. Bahkan soal penyakit pun, ya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan? Sebetulnya, tanpa pengenalan yang sungguh-sungguh ya dengan Tuhan, hidup dalam kekurangan itu enak secara jasmani. Kalau Anda sakit, kalau Anda mengalami apa-apa, Anda akan sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Ya kan? Reinhard Bonnke almarhum mengatakan, dia senang pelayanan di Afrika. Kenapa? Karena Afrika itu orangnya miskin-miskin. Sehingga dia mau ke dokter tidak punya uang. Jadi jalan satu-satunya hanya minta didoakan percaya pada Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak sembuhkan mereka mati. Kalau kita kan tidak kan. Ada yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Kemudian kalau tidak sembuh masih ada dokter. Ada yang ke dokter dulu sampai puncaknya, kemudian dokter mengusir, sudah siap-siap aja. Ya, kalau sudah dokter senyum itu ya, Anda harus hati-hati. Kalau masih marah itu enak, makanya olahraga. Tapi kalau senyum, tabahkan hatimu. Dia, itu menakutkan loh. Kalau tidak percaya coba, saya tidak perlu nyoba. Ya. Nah, perhatikan, ada yang pergi ke dokter dulu sampai puncak, kemudian sudah tidak bisa semua, baru ke Tuhan. Tetapi kalau Anda tidak punya, ya, Anda akan langsung ke Tuhan dengan pikiran Tuhan harus sembuhkan, kalau tidak mati. Itu aja sudah. Tidak ada rencana B, rencana C, rencana D, tidak ada. Ya. Orang-orang sekarang anak-anak, ya. Ketika mereka hamil, mereka bingung cari dokter mana. Saya dulu waktu masih 20.000. Ya, honor 20.000 dari orang tua saya. Bahkan kontrak itu 75.000. Nggak kepikiran dokter, mainnya bidan. Ya, bidan. Nggak punya iman untuk operasi, nggak punya. Pokoknya harus, ini harus. Harus bidan menyelamatkan. Makanya mainnya 12 jam. Ya di bidan.
Anak saya yang pertama dari jam 12 malam, munculnya jam 1 siang. Ya, mainnya seperti itu. Yang Kevin kelihatannya betah karena terlalu besar dikasih makan terus di perut. Nggak mau keluar-keluar juga. Ya. Yang Kenny sama juga. Ya, bidannya yang seharusnya bisa kita keluar dengan biaya. Bidannya jalan-jalan harus cari bidan yang lain. Untungnya kembali. Otomatis harga agak mahal tapi mainnya enggak jutaan. Masih 600. Dan sepupu ipar saya yang membiayai. Semuanya Tuhan atur. Tetapi yang saya mau tekankan. Tanda kutip, ada untungnya ketika engkau tidak mampu. Engkau bisa sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu saya mau katakan. Yang terpenting adalah mempunyai sikap hati yang selalu miskin di hadapan Tuhan. Seperti ayat yang pertama. Sikap hati ini loh. Bahwa tanpa Tuhan aku tidak mampu. Aku kekurangan Tuhan. Aku kekurangan. Seringkali kita terjebak dengan merasa mampu. Kita sudah punya rencana. Kalau rencana Tuhan, rencana A. Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan. Kalau rencana A gagal, Anda bisa bayangkan. Kan seperti ini sebetulnya kan sikap hati kita. Kalau rencana Tuhan gagal, aku punya rencana B. Loh memangnya kita lebih hebat dari Tuhan? Ya. Ayo belajar sungguh-sungguh di sini. Kenali Tuhan. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Loh. Kelihatannya sederhana kan? Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh percaya kepada Tuhan? Atau kita sangat gampang ketika Tuhan sepertinya tidak segera bertindak, aku jalankan rencana yang lain. Ataukah kita seperti itu? Tuhan pasti akan bertindak. Yang jadi masalah, apakah kita kenal Tuhan? Atau apakah kita juga sabar? Atau kita terburu-buru? Jangan persiapkan rencana B kalau sudah berurusan dengan Tuhan. Yakinlah bahwa rencana A dari Tuhan itu selalu yang terbaik. Ya. Ayat yang ketiga, Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Perhatikan. Sebab, kata sebab. Kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Artinya Daud mempunyai kehidupan doa yang berkesinambungan. Yang kedua, bahwa Daud kalau berdoa, kalau belum Tuhan jawab, dia tidak akan berhenti. Itu dua arti yang kita bisa ambil dari sini. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Artinya Daud punya kebiasaan berdoa. Atau ketika Daud berdoa, dia tidak akan berhenti sebelum Tuhan menjawab. Secara sederhananya Daud punya gaya hidup yang berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya berdoa kalau butuh? Tidak salah. Tetapi yang saya mau tekankan, Anda tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuhnya. Dan sukar untuk bisa percaya kepada pribadi yang tidak kita kenal. Artinya ketika Anda berdoa, Anda tidak bisa berdoa dengan percaya 100% kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda tidak mengenal Dia dengan benar. Engkau adalah Allah, kasihanilah aku ya Tuhan. Bahwa akibat hubungannya ini, Daud bisa mengatakan dengan tegas, Engkau adalah Allahku, kasihani aku. Tanpa dia mengenal Allah dengan benar, satu, dia tidak mungkin berani berdoa, kasihanilah aku. Kedua, dia merasa tidak perlu minta kasihan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia raja. Dia punya segalanya. Untuk apa berdoa?
Banyak dari orang Kristen belum jadi raja. Ya, belum raja di desa maksud saya. Bukan raja di Indonesia. Belum jadi raja di desa aja sudah merasa tidak perlu Tuhan. Ya. Jadi ayo kita kenal Tuhan dengan benar. Ya. Ayat 4, buatlah jiwa hambamu bersukacita. Sebab, perhatikan kata lagi, sebab kepadamulah ya Tuhanku angkat jiwaku. Ketika kita mengangkat jiwa kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan sukacita. Oleh karena itu kita tahu rencana Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan sukacita ketika kita berdoa, maka kita berdoa, Tuhan terjadilah. Lo penting kan sukacita? Lo, ada orang terlalu kaya sehingga ketika misalnya membeli jaket yang satu jaket aja, ya misalnya 1 miliar, ya satu jaket. Tapi biasa tuh, kan enggak enak kan? Tidak pernah menikmati rasa sukacita. Kita dapat uang 200 ribu aja, wah sepertinya kita bisa terbang naik turun ke surga. Ya kan? Rasanya, kok ngawang-ngawang ya? Ya, pokoknya jangan lihat bintang kan? Pokoknya kok ngawang-ngawang ya. Lu banyak orang enggak bisa ngalami sukacita seperti ini loh. Dapat uang miliaran biasa tuh. Ya. Jadi betapa pentingnya sukacita itu. Ya. Lihat istri biasa, mending Pak biasa. Kalau enak, ya. Loh, Anda bisa bayangkan Bapak di surga ketika kita datang kalau kita ibaratkan secara jasmani, tanpa kita melompat dengan antusias kepada pelukannya. Kalau kita masih kecil, kita datang, Bapak datang bahkan ya. Dan kita masih main tek-tek, tenang aja ya. Betapa sedihnya. Ya, betapa sedihnya. Anda bisa bayangkan istri yang tidak disambut oleh suaminya atau suami yang tidak disambut oleh istrinya. Banyak kesedihan. Ketika kita datang kepada Tuhan pun, kepada Bapa, ingat, jangan hilangkan gairahmu akan Tuhan. Jangan. Anda harus bergairah akan Tuhan. Buatlah jiwa hambamu bersukacita. Karena kalau Anda tidak bersukacita, Anda pasti darah tinggi. Iya kan? Itu bahasa halus. Ya. Kalau bahasa Alkitabiahnya, Anda mempunyai dan hidup dalam dosa kemarahan. Lawan kata atau apa yang kita mau berlawanan dengan keadaan marah, yaitu dosa, ayo bersukacita. Bagaimana kita bersukacita? Dipenuhi dengan hadirat Tuhan, Anda akan bersukacita. Saya tekankan bahkan, kalau Anda tidak pernah sampai ke dalam hadirat Tuhan yang membuat sukacita, dan kalau dibandingkan, sukacita dari hadirat Tuhan ini kalau kalah dengan sukacitamu ketika engkau mendapatkan uang 1 miliar, saya mau tekankan di sini. Engkau belum sampai ke dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan ketika engkau sudah dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Ingat Paulus, orang yang kaya, orang yang pandai, orang yang terpandang di agamanya, ketika dia dilingkupi oleh hadirat Tuhan, dia jatuh, bahkan dia buta, tetapi setelah itu hadirat yang Tuhan yang dia rasakan, membuat Paulus, aku meninggalkan segala-galanya, bahkan bukan hanya meninggalkan, aku menganggapnya sampah. Kemudian Paulus katakan, sebab pengenalanku akan Tuhanku jauh lebih mulia dari semuanya itu yang sekarang aku anggap sampah.
belum sampai kepada tahap seperti ini, berarti kita harus berlari segera supaya sampai kepada tujuan iman ini. Sedang jemaat, mari ini waktunya kita maju di dalam iman, di dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat 5, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kenapa Daud suka berdoa? Karena dia kembali menyadari, ini loh Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu suka mengampuni, Tuhan itu berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tapi kalau kita itu jahat, Tuhan itu suka menghukum, Tuhan itu kereng. Ya tidak maulah kita sedikit-sedikit datang ke Tuhan. Kalau terpaksa baru, iya kan? Kalau terpaksa. Tetapi Daud menyadari ini. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Karena Daud menyadari bahwa Tuhan baik, Tuhan suka mengampuni, berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu, maka ketika aku berseru, aku akan mendapat pengampunan. Ketika aku berseru, aku mendapatkan kasih setia Tuhan. Ketika aku berseru, aku akan menikmati kebaikan Tuhan. Bukankah menyenangkan berdoa dengan pengetahuan iman yang seperti ini? Ya. Tetapi kebanyakan orang kan berdoa dengan sikap hati begini. Moga-moga Tuhan jawab. Kalau Tuhan